Minggu yang lalu, saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menyusun daftar akun dari contoh kasus kita. Di dalam contoh kasus kita, saudara, yaitu balapan komputer, terdapat berbagai macam akun, ya, termasuk saldo dari akun-akun tersebut dan juga tipe. Mungkin bisa Anda perhatikan lagi di materi yang sudah saya berikan, yaitu yang sudah Anda unduh. Ada beberapa tipe, kurang lebih adalah 16 tipe dari akun yang perlu Anda pilih satu persatu. Jadi dalam menyusun akun, masing-masing masing-masing akun itu wajib ditetapkan tipenya, ya. Nah, terkait dengan saldo akun, ya, saldo atau rekening dari saldo rekening tersebut, yang perlu Anda cermati adalah di dalam pengisian saldo, yaitu khususnya di langkah keempat, ada catatan yang perlu Anda perhatikan. Catatan tersebut adalah terkait dengan ada beberapa tipe akun yang tidak bisa diisi, yaitu mulai dari piutang, utang, aset tetap, persediaan, dan akumulasi depresiasi. Nah, saya akan contohkan, saudara, ya, saya akan tampilkan, ya, share screen terkait dengan contoh atau pembahasan yang minggu lalu sudah dicoba dikerjakan oleh Anda, ya. Seperti biasa, saudara, silakan Anda buka dulu atau Anda panggil software Accurate, ya, melalui menu Start, kemudian Anda cari folder CPSOP, kemudian cari Accurate. Bagi Anda yang di komputernya belum Anda set icon dari Accurate tersebut, Anda tempatkan di pintas, yaitu di bawah, saudara, ya, atau Anda letakkan di desktop Anda, ya, di tampilan desktop Anda, saudara. Kalau misalkan itu sudah ada, tinggal saudara double klik saja icon dari Accurate. Pada saat Anda buka, tampilan yang pertama adalah seperti biasa, adalah ada beberapa pilihan yang harus Anda pilih terkait dengan apa yang akan Anda lakukan setelah ini, ya. Karena kita sudah pernah membuat, yaitu minggu yang lalu, membuat database mengenai balapan komputer, maka kita tidak lagi melakukan pemilihan yang sebelah kiri ini, saudara. Kalau yang di sini adalah buat data perusahaan baru, artinya perusahaan tersebut memang belum ada. Nah, karena kita sudah ada, dan Anda harus tahu di manakah letak Anda menyimpan, diingat-ingat. Karena masing-masing mempunyai perangkat, ya, masing-masing mempunyai perangkat, ada yang laptop, ada yang PC. Nah, letak penyimpanannya ini tergantung dari Anda. Kalau kemarin, minggu yang lalu, saya sudah menyarankan kepada Anda untuk menyimpannya di Drive D, untuk memudahkan. Kemudian kita beri folder yang itu mudah juga Anda pahami. Misalkan kita gunakan folder kompak, ya, folder kompak _ B3. Nah, ini, saudara. Nah, kita buka, saudara. Kita pilih nomor 2 dari sebelah kiri, ya, nomor 2 dari sebelah kiri. Nanti. Ya. Kita buka, saudara. Kita buka dulu, buka data perusahaan, ya. Kemudian setelah itu, saudara, setelah Anda buka data perusahaan, Anda klik tanda elipsis ini seperti biasa. Nama berkas ini jangan Anda ketikkan karena mungkin Anda lupa, tapi tinggal Anda klik saja tanda elipsis, ya, yang ada di sebelah kanan. Anda klik,
ya. Kemudian dia akan meminta lokasi penyimpanannya. Saya akan contohkan, ya. Saya kemarin menyimpan di D, kemudian saya letakkan di bahan kuliah, kemudian modul Accurate versi 5. Nah ini saya pisah antara COA dengan beberapa. Memang saya membuatkan beberapa file database, tujuannya memang untuk mencontohkan Anda nanti. Saya buka dulu yang COA sampai dengan materi kita adalah COA kemarin. Kemudian Anda klik, ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Setelah itu, saudara, Anda akan diminta untuk memasukkan, ya, nama pengguna atau username dan kata kuncinya. Seperti biasa, nama pengguna dan kata kunci Anda tuliskan supervisor. Setelah itu Anda klik OK. Ya, Anda klik OK. Kemudian dia akan tampil, ya, di tidak langsung ke persiapan singkat seperti yang kemarin saya tunjukkan di awal. Kenapa? Karena kita sudah punya database. Kalau Anda belum punya database, maka dia akan munculnya yang pertama kemana, saudara? Ke persiapan singkat. Nah, di sini, saudara, setelah Anda masuk ke dalam layar dari Accurate yang berisi berbagai macam menu, kemudian ada juga menu penjelajah. Ya, kalau saya menyebutnya ini adalah tampilan inti dari Accurate-nya, karena di sini adalah interface, ya, yang akan Anda banyak gunakan terkait dengan ini, saudara, transaksi nantinya. Nah, karena minggu yang lalu kita masih membahas mengenai daftar akun, maka silakan Anda masuk ke dalam persiapan singkat. Ya. Mohon yang saudara, mic-nya masih aktif, tolong dimatikan dulu, ya, karena masih ada suara-suara. Laurencia, mohon maaf, Laurencia, mic-nya dimatikan dulu. Oke, baik, saudara. Nah, Anda masuk ke dalam persiapan singkat, saudara, yaitu dari menu persiapan, kemudian Anda pilih persiapan singkat. Ya. Nah, di dalam persiapan singkat sama selamat datang di Accurate, kemudian Anda pilih bahasa yang Anda mau gunakan. Karena kemarin kita menggunakan Indonesia, maka kita pilih aja Indonesia, setelah itu Anda klik lanjut. Kemudian ada dua tipe persiapan, walaupun yang direkomendasikan adalah persiapan standar, tapi yang kita pilih adalah persiapan mahir. Anda klik option button dari persiapan mahir, setelah itu Anda klik lanjut. Nah, di langkah pertama adalah daftar mata uang. Ini kemarin sudah saya jelaskan, mata uang yang pertama kali Anda tulis, ya, di tampilan atau di tabel daftar mata uang ini, maka dianggap sebagai mata uang default. Artinya mata uang yang memang banyak dipakai oleh perusahaan tersebut atau dijadikan sebagai acuan dari perusahaan tersebut. Kalau Anda menggunakan rupiah, maka tulis yang pertama adalah rupiah. Kalau misalnya perusahaan Anda menggunakan mata uang asing, ya tulis mata uang asing apa. Misalkan US dollar, maka tulis yang pertama adalah US dollar. Nah, setelah itu Anda lanjut, ya. Ini tidak ada perubahan, ini saya hanya mereview materi minggu yang lalu. Kemudian ada nama perusahaan, balapan komputer, alamat, tanggal mulai, ya. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan, yaitu tanggal di mana perusahaan mulai menggunakan Accurate. Jadi memindahkan catatan manual ke catatan Accurate ini sudah menggunakan Accurate. Yaitu kita mulainya tanggal 29 Februari tahun 2016, maka tahun fiskalnya pun disamakan dengan tanggal mulainya. Sedangkan default period ini menggunakan data dari komputer tersebut, saudara. Nah, karena saya bikinnya ini adalah ya 2017 sudah saya bikin, kemudian saya sesuaikan, maka dia membaca adalah default periodnya adalah tanggal bulan 9, yaitu September tahun 2017. Ini bisa diganti, saudara. Tapi kalau yang tanggal mulai dan tahun fiskal sebaiknya tidak perlu Anda ganti lagi. Nah,
Setelah itu Anda klik lanjut. Setelah itu ada informasi pajak perusahaan Anda isikan, Anda bisa lihat di handout Anda. Kemudian berikutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat di sini adalah daftar akun yang minggu lalu saya minta Anda menyelesaikan. Ya, termasuk juga dengan saldonya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa, dan di awal tadi, di awal kuliah kita juga saya sudah mengatakan bahwa ada beberapa tipe akun yang tidak bisa Anda input saldo di dalam langkah keempat ini, yaitu akun dengan tipe piutang, hutang, persediaan, aset tetap, dan akumulasi penyusutan. Mengapa? Dijelaskan oleh Curate karena saldo awal untuk tipe itu akan dimasukkan melalui formulir lain. Jadi, kalau Anda perhatikan nanti contoh tipe akun piutang apa saja? Piutang dagang rupiah, cadangan kerugian piutang, dan uang muka pembelian. Ini tidak bisa Anda masukkan. Yang penting Anda pahami adalah tipe dari piutang tipe dari akun tersebut. Ya. Begitu juga dengan untuk persediaan. Walaupun kalau Anda perhatikan ini, kalau saya edit, ya saya ubah, untuk persediaan ada kolom atau tempat pengisian saldo. Ini sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh Anda masukkan. Biasanya kadang-kadang kalau kita terbiasa dengan buat akun, kemudian setelah itu ada kolom saldonya, Anda coba masukkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, saudara. Ya, ini tidak boleh, sehingga Anda mohon untuk cermati lagi, ya, hati-hati, karena ada catatan itu. Catatan itu penting, ya. Dan sebagai contoh ini tidak saya masukkan. Oke. Nah, saya akan masukkan saldo yang mana? Saldo dari akun-akun yang mempunyai tipe selain dari 5 tipe yang dilarang oleh Accurate di sini, saudara. Ya. Yang pertama adalah yaitu kas rupiah sebesar 21.500.000. Maka kas rupiah saya masukkan 21.500. Kemudian berikutnya adalah kas mandiri rupiah. Kas mandiri rupiah 275.000 masukkan. Kemudian berikutnya piutang dagang 63.500. Ada saldo tapi tidak boleh dimasukkan. Termasuk juga cadangan kerugian piutang. Ya. Kemudian berikutnya adalah persediaan notebook, juga tidak boleh karena kita mengingat dari catatan tersebut tidak boleh kita masukkan saldonya. Berarti langsung kita lompat saja ke dalam asuransi dibayar di muka, yaitu dengan tipe aktiva lancar lainnya. Ya, ini nggak apa-apa, saudara. Jadi asuransi dibayar di muka, kita input saldonya sebesar 12 juta. Ya. Kemudian berikut lagi adalah tanah, gedung, kendaraan. Ini adalah tipe dari aset tetap. Ingat, tidak boleh juga, maka Anda lewati. Kemudian berikutnya ada trademark juga demikian. Kemudian ada akumulasi depresiasi, demikian juga tidak boleh. Karena apa? Karena tadi ada catatan ini, saudara. Tidak boleh akumulasi penyusutan Anda input melalui tampilan ini. Kemudian berarti langsung lompat saja ke dalam utang beban. Kenapa? Akun hutang pun juga tidak boleh. Ada hutang dagang sebesar 145.750, ini juga tidak boleh, saudara. Ya. Maka setelah itu, saudara, ya. Ya. Setelah itu Anda lanjut langsung lompat saja ke dalam utang beban. Ya, utang beban nilainya adalah 12 juta. Kemudian berikutnya ada utang bank jangka panjang. Anda masukkan juga sebesar 100 juta. Anda perhatikan di handout Anda ya, saudara. Kemudian perhatikan lagi, ada opening balance equity sebesar 1.333.200.000. Ini pun tidak boleh Anda masukkan. Caranya juga berbeda, walaupun di sini tidak tertulis, tetapi mohon untuk tidak dimasukkan, karena nanti caranya berbeda.
Perlu saya sampaikan kenapa tidak boleh dimasukkan, opening balance equity tersebut merupakan rekening penyeimbang antara sisi aktiva dengan sisi pasiva. Artinya nanti secara keseluruhan nanti saudara dia akan secara otomatis akan memiliki saldo yang berasal dari selisih tadi. Misalkan aktivanya 1 juta, pasifanya 500, maka otomatis opening balance equity-nya adalah 500. Nanti secara keseluruhan di dalam neraca saldo debit dengan saldo kreditnya sama, yaitu 1 juta, 1 juta. Paham ya saudara ya? Kemudian yang Anda isi yang mana? Yaitu modal saham Anda isikan sebesar 2 miliar. Ya. Kemudian di bawah modal saham Anda lanjut, laba ditahan Anda abaikan, ini juga tidak diisi. Ya, kemudian ada penjualan notebook sebesar 75 juta. Kemudian berikutnya ada penjualan kamera 50 juta. Kemudian berikutnya ada HPP, harga pokok penjualan notebook sebesar 40 juta. Ya, kalau sekarang namanya adalah beban pokok penjualan, ya. Kemudian ada 50 juta untuk beban pokok kamera. Oke. Kemudian berikutnya adalah ada beban gaji. Beban gaji sebesar 12 juta. Ya. Kemudian yang terakhir adalah beban pemasaran senilai 6 juta. Dah, Anda cukup masukkan ini saja, saudara. Yang lainnya, kalau tidak ada saldonya ya sudah tidak dimasukkan. Yang ada saldonya selain yang saya masukkan tadi, kenapa tidak dimasukkan? Saya katakan karena ya tipe-tipe akun tersebut memang tidak diperbolehkan diisi melalui langkah ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa ekuitas saldo awal Anda isi dengan opening balance equity ini, opening balance equity. Kemudian akun laba ditahan Anda isi dengan laba ditahan. Nah, kalau ini sudah, Anda klik lanjut, saudara. Anda klik lanjut, kemudian Anda Anda setting akun default mata uang untuk mata uang rupiah. Ini adalah yang saya katakan di minggu lalu adalah 7 akun bawaan dari Accurate, yaitu utang dagang rupiah, piutang dagang rupiah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk diskon penjualan 4299 karena dia berubah, langsung kita isi saja saudara. Potongan penjualan faktur. Nah, itu dia. Nah, kalau ini sudah selesai, maka berikutnya lanjut. Nah, ini minggu lalu sampai langkah 5 saya minta. Ya. Nah, sekarang langkah 6 apa, saudara? Langkah 6 adalah menuliskan ya daftar lain ya yang nanti kita pakai, yaitu syarat pembayaran atau termin dan pajak. Untuk syarat pembayaran dan termin, saudara, cukup Anda tuliskan saja berapa diskonnya, berapa hari diskonnya, jatuh temponya berapa. Contoh, misalkan perusahaan menetapkan termin adalah 210N30, maka Anda cukup tuliskan 2% diskonnya, hari diskonnya Anda ketuk tab, ya ini saudara untuk berpindah 10 hari, kemudian jatuh temponya 30. Maka pada saat Anda ketuk enter atau Anda ketuk tab, berpindah ke kolom nama, maka secara otomatis akan dibuat oleh Accurate dengan nama apa saudara? 210N30. Paham ya? Kemudian berikutnya misalkan selain 210N30 apalagi saudara? 210 ya N60 ya nggak saudara? Kemudian COD berarti 0 0 0 COD secara otomatis. Kemudian adalah net 30 dan net 45. Maka diskonnya tidak ada, pot harinya juga tidak ada, jatuh temponya adalah 30. Maka menjadi net 30, ini juga sama menjadi 45. Dah. Cukup itu saja. Anda bisa menuliskan lagi, menambahkan nanti kalau memang ada contoh-contoh, oh ini ternyata yang diminta adalah 210N45. Tinggal Anda bikin lagi. Ya, ini sebagai contoh saja. Kemudian berikutnya kode pajak. Kita ada 2 kode pajak, saudara bisa Anda buka di halaman 15, yaitu yang pertama adalah kode pajak T. Dengan nama apa, saudara?
PPh, ya, PPh, maaf, PPN ya saudara ya, PPN standar, keterangannya adalah PPN standar, ya, 10%, Anda tuliskan rinci, kemudian nilainya Anda cukup tuliskan angka 10, kemudian pajak penjualannya adalah 2202, maka nanti akun pajak penjualannya akan terisi PPN keluaran, kemudian akun dari pajak pembeliannya Anda tulis dengan nama dengan kode 1502. Nah, menjadi PPN masukan. Jangan keliru, saudara. Jangan keliru antara PPN masukan dengan PPN penjualan. Ya. Jadi kalau PPN penjualan itu masuknya sebagai atau disebut dengan PPN apa, saudara? Keluaran, karena kita menjual barang. Sedangkan kalau PPN masukan itu sama juga dengan pajak pembelian, karena kita membeli barang. Kemudian yang kedua adalah S, yaitu dengan nama ya PPN, ya PPN, ya PPN sederhana. Kemudian keterangannya adalah PPN sederhana 10%, kemudian nilainya 10, kode pajak penjualannya sama 2202, kemudian pajak pembeliannya sama yaitu 1502. Dah selesai, saudara. Selesai sampai di sini. Ya. Nah, kalau sudah saudara, maka berikutnya apa? Anda lanjut ke langkah berikutnya. Ya, Anda klik lanjut, ya. Kemudian sekarang Anda diminta untuk mengisi tipe pelanggan dan metode pengiriman. Pak, kalau di sini boleh wajib diisi. Ya, kalau misalkan Anda perusahaan Anda tidak atau menganggap bahwa pelanggan itu sama semua, maka ya nggak diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda menganggap, oh ada yang reseller, ada yang langganan, ada yang distributor dari kita, ada yang umum, yaitu yang retail-retail, yang belinya 1-2 saja, ya kalau mau dipisahkan ya silakan. Nah, kemudian metode pengirimannya, misalkan ada yang diambil sendiri, kalau memang itu perlu bagi perusahaan Anda, ya silakan diisi. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Nah, dalam kasus ini, saudara, ya, Anda diminta untuk membedakan. Ada yang reseller, ada yang umum, ada yang eceran. Maka kita tulis dulu untuk tipe pelanggan. Pertama adalah umum, ya. Setelah itu Anda ketuk enter, kemudian tulis reseller, dan yang ketiga adalah eceran. Dah. Setelah sudah tiganya, maka berikutnya adalah metode pengiriman. Anda lihat metode pengirimannya di tabel yang ada di halaman 16, yaitu ambil sendiri, ya, ambil sendiri. Kemudian ada mobil box. Jadi ada pengiriman dengan menggunakan mobil box yang dimiliki oleh perusahaan dengan nomor AB1234, ya, YA. Kemudian berikutnya adalah menggunakan jasa titipan kilat. Nah, ini sebagai contoh. Kalau misalkan ada lagi, misalkan sekarang ini banyak sekali ekspedisi, misalkan ada wahana, ada Tiki JNE, ya ada macam-macam sekali, saudara. Maka silakan Anda tuliskan, ya. Nah, kalau ini sudah, Anda klik lanjut. Nah, di langkah berikutnya yaitu langkah 8 inilah ada tipe pelanggan yang harus Anda isikan. Artinya kalau kita pelanggan, ini adalah hubungannya dengan transaksi jual, ya, penjualan. Kalau kita menjual secara kredit, maka secara otomatis menjadi apa, saudara? Piutang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Accurate. Di langkah keempat tadi, piutang tidak boleh dimasukkan saldonya, karena akan dimasukkan melalui formulir yang lain. Mana formulir yang lain? Nah, ini dia formulir yang lainnya, yaitu mengisi informasi mengenai pelanggan. Kita lihat, saudara, ada 3 pelanggan. Ya, ada 3 pelanggan, yaitu
anggrek komputer, kemudian bougainville elektrik, dan cadangan kerugian piutang. Mungkin Anda bertanya-tanya, saudara, loh, bukannya cadangan kerugian itu adalah nama akun? Mengapa di sini masuk sebagai pelanggan? Jadi begini, saudara. Karena saya kembali dulu ke langkah keempat, nih akun dan daftar lain. Karena cadangan kerugian piutang bertipe akun piutang, ingat-ingat saudara, ini penjelasan saya mengenai kenapa kok cadangan kerugian piutang ini masuk sebagai kelompok dari pelanggan. Karena cadangan kerugian piutang masuk sebagai akun piutang, tipenya, dan oleh Accurate, akun yang mempunyai tipe piutang tidak boleh memasukkan saldonya di langkah keempat ini, saudara. Maka perlu kita siasati. Itu ada penjelasan di handout saya. Tapi ini saya jelaskan supaya Anda juga nanti bisa membaca lagi. Kita siasati dengan cara apa? Kita anggap seolah-olah cadangan kerugian piutang itu merupakan sebuah pelanggan atau sebagai pelanggan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa memasukkan saldo dari cadangan kerugian piutang tersebut. Pak, kalau misalkan Bapak mengatakan itu sebagai tipe akun, tipe akunnya adalah piutang maksud saya. Berarti boleh dong Pak kalau misalkan tidak kita masukkan sebagai tipe akunnya yaitu piutang. Oh, bisa. Anda bisa men-set nanti, misalkan di suatu Anda mau latihan, Anda mau coba-coba di rumah, boleh. Anda anggap aja sebagai aktiva lancar lainnya, boleh. Kalau misalkan Anda memasukkan cadangan kerugian piutang itu sebagai aktiva lancar lainnya, ya nggak perlu kita buat sebagai pelanggan. Jadi bisa Anda masukkan kapan saja. Tetapi nanti di dalam tampilan di sini akan menjadi tidak konsisten. Kalau ini kan bank, kemudian akun piutang. Tapi kalau misalkan ini menjadi cadangan kerugian piutang, nanti di sini menjadi apa, saudara? Aktiva lancar lainnya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Itu hanya sekedar untuk tampilan di daftar akun yang kita set up. Nah, untuk trik-trik seperti ini, saudara, nanti saya akan buatkan video tutorialnya. Tidak melalui Zoom, tapi saya akan membuat sendiri, saudara, berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi, termasuk bagaimana cara mengatasinya. Atau biasa kita menyebutnya dengan troubleshooting-nya, saudara. Ya, nanti akan saya buatkan. Nanti saya share link-nya di grup. Nah, jadi begitu ya, saudara ya, cukup dipahami ya. Yang di rumah bisa dimengerti, saudara? Silakan Anda menjawab pertanyaan bisa, saya. Pak. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah, Mas Savio. Bisa, Pak. Baik. Mbak Tariska, alhamdulillah bisa mengerti. Tusianto? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik. Kita lanjut, kita kembali ke langkah ke-8 tadi, pelanggan dan pemasok. Ya. Nah, cara mengisikan, mohon diperhatikan, saya akan contohkan dulu pelanggan, cukup 2 saja, saudara. Karena di sini ada 3 pelanggan, saya akan contohkan yang satu adalah anggrek komputer, dan yang kedua adalah apa, saudara? Yang kedua adalah cadangan kerugian piutang. Tapi kalau Anda nanti menghendaki, semuanya aja Pak, oke, nggak apa-apa. Saya contohkan semuanya. Ya, karena memang nanti ini ada sedikit perlakuan yang berbeda. Saya akan contohkan yang 2, yaitu anggrek komputer dengan bougainville elektrik. Caranya bagaimana? Anda klik tombol atau komen button tambah. Di sini Anda klik tambah. Kemudian ya, Anda tuliskan nama ya. Oke, saudara, ini mohon maaf karena ini belum ada ya, saudara ya. Ini saya klik tambah ya. Tuh. Kemudian saya tuliskan nomor pelanggannya adalah C01, yaitu siapa, saudara? Anggrek komputer. Ya, komputer. Alamatnya ada di Jalan Ambarawa nomor 12, Jalan Ambarawa
nomor 12 yaitu Yogyakarta. Oh, maaf. Yogyakarta. Kemudian alamat pajaknya sama, kotanya adalah Yogyakarta, kode posnya adalah ya 55221, di sini Provinsi DIY 55221. Kemudian negara Anda tuliskan, tambahkan Indonesia. Kemudian teleponnya adalah 0274 12345 ya. Kemudian kontaknya adalah faxnya tidak ada, kontaknya Bapak Agus Sunyoto. Kemudian berikutnya adalah email anggrek@yahoo.com, kemudian halaman webnya tidak ada. Kalau sudah, Anda jangan langsung klik OK. Ya, jangan langsung klik OK, tapi Anda pindah dulu ke tab termin dan lain-lain. Anda klik termin dan lain-lain di sini, saudara. Anda klik termin dan lain-lain. Anda cari terminnya net 30. Ya, Anda pilih net 30. Kemudian ada jumlah utang dari Anggrek Komputer senilai 45 juta. Maka caranya adalah Anda masukkan ke dalam pilihan saldo awal. Anda klik tanda elipsis juga di sini. Kemudian Anda tuliskan nomor fakturnya, yaitu dengan nomor SI 02.25. SI 02.25 tertanggal berapa, saudara? 25 Februari Anda ganti 25 Februari 2016 dengan saldo awal sebesar 45 juta. Anda masukkan. Ya, maaf. Kelebihan satu angka 01. Ya, 45. Maka syarat pembayaran secara otomatis net 30. Dah selesai. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini, setelah itu Anda klik OK, dia akan muncul saldo awal 45 juta per tanggal 25 Februari. Setelah itu, saudara, ya, Anda jangan tutup dulu tampilan ini, yaitu dengan klik OK, tapi Anda berpindah lagi ke dalam tab penjualan. Anda isi pajaknya, yaitu PPN standar 10%. Pajak 2-nya tidak ada, NPWP pelanggannya juga tidak ada. Kalau ada ya Anda tentukan. Kemudian kalau ada tipe pajaknya Anda juga bisa tentukan juga. Kemudian tipe pelanggannya apa? Ternyata tipe pelanggannya adalah umum, jadi nggak perlu Anda ganti. Nah, kalau ini sudah, Anda bisa klik OK. Kalau klik OK, dia akan menutup tampilan membuat daftar pelanggan baru. Tapi kalau Anda klik berikut, berarti Anda ingin menambahkan pelanggan baru. Anda mau pilih yang mana? Sama-sama saja. Kalau ini belum selesai, saya biasanya saya klik yaitu berikut. Nah, selesai dia. Tapi tetap berada di tampilan membuat daftar pelanggan. Nah, saya contohkan yang kedua, C02, namanya adalah Bougainville, ya, elektrik. Ini alamatnya ada di Jalan Babaran nomor 13. Ya, nomor 13 Yogyakarta. Kemudian alamat pajak sama, kotanya adalah Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, kode posnya adalah 56556, negara Indonesia, sama seperti yang tadi, saudara. Teleponnya adalah 0274 ya 56789. Kemudian faxnya adalah 0274 56788. Kemudian personal kontaknya adalah Bambang Irawan. Emailnya adalah Bougainville ya @yahoo ya.
Dah selesai. Informasi umum mengenai pelanggan kita. Setelah itu Anda seperti tadi, termin Anda klik, yaitu terminnya adalah 210N30, 210N30. Paham saudara di sini? Ya. Kemudian saldonya dia ada dua. Ada faktur dengan nomor 0210 dan 0227. Maka kita masukkan saudara, ya. Di sini perhatikan, yaitu yang pertama adalah SI 02.10 tertanggal berapa saudara? 10.02.16 dengan nilai adalah 6.500.000. Ketuk enter, kemudian enter lagi ke bawah, kemudian tuliskan informasi yang kedua, SI 02.27 tertanggal 27.02.16 dengan nilai adalah 12 juta. Dah selesai. Sehingga total fakturnya adalah dari Bougainville Electric adalah 18.500.000. Maka kalau Anda klik OK, dia di sini adalah langsung 18.500 berbeda dengan tampilan yang tadi yang hanya satu. Sehingga kalau ini Anda klik OK sebelumnya, ya sebelum OK ini ada penjualan, kita isi dulu pajaknya adalah PPN standar. Yang lainnya sama umum, setelah itu Anda klik OK. Coba perhatikan di tampilan ya daftar pelanggan, ada perbedaan Anda lihat per tanggal, ada yang tertulis tanggal 25/02/2016, ada juga yang tertulis split. Apa maksudnya? Kalau yang split itu berarti transaksi dengan pelanggan tersebut lebih dari satu. Contoh, di dalam kasus kita ada dua faktur yang terjadi transaksi sebelumnya, yaitu tanggal 10 dan tanggal 27. Ya, sehingga nanti tampilannya ada split. Dan ini muncul adalah totalnya adalah 18.500.000. Kalau ini Anda selesai nih, saya contohkan, ini kalau dianggap misalnya ini sudah selesai, maka misalkan Anda mau keluar dari persiapan singkat, saya akan tunjukkan kepada Anda, maka piutang dagang rupiah, dia kalau Anda lihat di dalam buku besar, ini saya contohkan kepada Anda, dia akan terisi secara otomatis saldo piutang dagang rupiah sebesar 63.500.000. Sama seperti yang tadi, ya, di langkah keempat pada saat kita ingin memasukkan saldo, yaitu di halaman 11, Anda lihat saldonya 63.500. Ya, 63.500. Di langkah keempat dilarang, tapi bisa diisinya di langkah ke-8. Nah, inilah yang dimaksud oleh accurate. Jadi ada cara sendiri di formulir lain yang akan untuk memasukkan saldo piutang dagang. Sampai sini biar dipahami ya. Jadi ini Anda perhatikan, ini sudah yang saya highlight biru ini ya menjadi 63.500 secara otomatis. Nah, kembali ke dalam persiapan singkat karena kita belum selesai, yaitu untuk cadangan kerugian piutang. Silakan Anda buka di saudara, di halaman 18 dan 19. Tadi di awal saya mengatakan pada saat saya akan menginput data pelanggan, saya mengatakan bahwa cadangan kerugian piutang ini seolah-olah kita anggap sebagai pelanggan, maka kita masukkan dengan kodenya adalah C03. Kenapa? Karena tipenya adalah piutang. Ya, walaupun sebenarnya itu adalah akun, ya, bukan pelanggan, saudara. Nah, saya langsung masuk ke tab pelanggan dan pemasok. Saya klik pelanggan. Saya akan contohkan yang salah dulu, saudara. Yang salah. Kalau Anda tidak mencermati di dalam head note tersebut, oh caranya seperti itu. Hanya sama seperti menginput anggrek komputer dan Bougainville Electric. Ini saya tunjukkan yang salah, saudara. Kalau Anda hanya berdasarkan melihat dari contoh saya anggrek komputer dan Bougainville Electric, maka kebanyakan nanti akan klik tambah, kemudian Anda tuliskan C03, di sini adalah cadangan kerugian piutang. Informasi tidak ada alamat, karena saya katakan ini adalah sebenarnya akun. Kemudian termin, Anda isi dengan COD, ya. Kemudian berikutnya yang lainnya tidak ada, kemudian saldo.
Saldonya ini yang sedikit unik. Kalau piutang umumnya adalah bersaldo positif, kalau cadangan kerugian piutang ini kebetulan di dalam contoh kita adalah bersaldo negatif. Maka Anda cukup tuliskan saja nomor fakturnya adalah 001 tertanggal 29 Februari 2016, kemudian Anda kasih tanda minus 6.500.000. Syarat pembayaran adalah COD, dah selesai. Setelah ini sudah Anda klik OK. Dan perhatikan, jangan Anda apa saudara? Jangan Anda ya isikan pajaknya, karena nggak ada pajak di sini. Maka diabaikan pajaknya. Makanya saya katakan jangan diisi pajak. Kalau tadi kan saya contohkan, pilih tab alamat, diisi datanya, kemudian pilih tab termin, setelah itu Anda terakhir adalah pilih tab penjualan. Nah, kalau sudah, ini Anda klik OK. Sepintas saudara, di dalam apa namanya saudara? Di dalam tampilan daftar akun memang betul dia minus. Cadangan kerugian piutang minus 6.500.000. Tapi saya katakan ini adalah salah. Salahnya di mana? Ya, ini akan saya jelaskan kepada Anda. Maka saya akan keluar dari tampilan, ya, persiapan singkat, saya keluar. Saya akan tunjukkan kepada Anda di dalam buku besar, saya katakan tadi, walaupun cadangan kerugian piutang saldonya sudah betul minus 6.500.000, tapi perhatikan di sini, saudara, daftar akun, cadangan kerugian piutangnya tidak ada saldonya. Dan dan piutang dagang rupiah yang tadinya bersaldo 63.500.000 sekarang menjadi 57. Kenapa? Karena ada pengurang. Nah, ini salah. Walaupun nanti kalau ditanya piutang bersih berapa? Ya 57 juta. Betul. Tapi secara informasi ada cadangan kerugian piutang tapi nggak muncul. Nah, ini yang saya katakan salah. Pak, bagaimana Pak kalau ada memperbaikinya Pak kalau saya lupa? Anda nggak usah khawatir, saudara. Anda masuk lagi ke persiapan singkat, saya tunjukkan kepada Anda, ya. Kemudian langsung masuk ke dalam persiapan mahir. Setelah itu Anda masuk, pilih tab pelanggan dan pemasok, ya. Cadangan kerugian piutang ini, saudara, Anda edit, Anda ubah, kemudian Anda saldonya Anda bikin 0 dulu, saudara. Saldonya dinolkan. Saldonya dinolkan dulu, ya. Dah, setelah itu Anda klik OK. Dah, selesai. Nah, ini 0 dia. Jadi tidak mempengaruhi saldo piutang yang lain, yaitu saldo piutangnya Anggrek dan Bougainville. Nah, bagaimana Pak supaya dia tertampung di dalam akun cadangan kerugian piutang? Maka Anda mundur ke langkah kelima, yaitu daftar akun dan daftar lainnya. Anda klik, Anda masuk ke langkah kelima, ini baru langkah keempat, daftar akun, ya. Daftar akun ini adalah langkah keempat. Anda lanjut, satu langkah saja, maka Anda ganti akun piutang, akun piutang Anda ganti dengan kode 1302. Jadi kita buat ini, kita tampung dulu nanti di dalam cadangan kerugian piutang. Setelah itu Anda klik lanjut. Saya ulangi, ganti yang semula terisi 1301 menjadi 1302. Nah, setelah itu Anda langsung pindah ke dalam pelanggan, dan ini, saudara, cadangan kerugian piutang Anda ubah, ya, Anda ubah, kemudian Anda edit atau ubah, masukkan saldonya sama seperti yang tadi saya contohkan, 001 tanggal 29 minus 6.500.000, ya. Kemudian setelah itu Anda klik OK dan OK. Nah, sekarang dia kembali ada saldonya minus 6.500.000. Coba lihat perubahannya. Bagaimana perubahannya? Setelah itu Anda klik keluar, ya, Anda simpan, kita lihat di dalam saldo akun tersebut, yaitu di daftar akun, yaitu di neraca saldo lah kalau kita biasa menyebutnya demikian. Nah, ini dia, saudara. Cadangan kerugian piutang tertampung di akun cadangan kerugian piutang, dan piutang dagang rupiah tidak berubah, tetap
63.500.000. Sampai di sini bisa dimengerti, terutama yang di rumah? Bisa, Pak. Bisa ya, Bisa, Yuni Pak. bisa. Oke, Erna, siapa lagi? Paham ya? Nah, nanti Paham. bisa Paham, Pak. Anda baca kembali di handout yang sudah Anda punya. Nah, kita belum selesai nih, saudara. Ini baru pelanggan, belum yang vendor. Maka kembali lagi ke persiapan singkat, ya. Kemudian Anda pilih persiapan mahir, ya. Anda pilih persiapan mahir, kemudian langsung ke dalam daftar akun. Dan ingat, saudara, jangan Anda lupakan akun default untuk piutang ini masih terisi 1302, yaitu cadangan kerugian piutang. Karena dia hanya dipakai sekali saja untuk menginput saldo cadangan kerugian piutang, dan selanjutnya saudara, selanjutnya kalau ada pelanggan-pelanggan baru, dia akan seharusnya masuk ke dalam akun piutang, yaitu 1301. Maka sebelum Anda melanjutkan, ini diubah kembali. Ada di handout, ya, di materi itu sudah saya jelaskan. Anda ubah ke dalam 1301 lagi, sehingga menjadi piutang dagang rupiah. Tujuannya untuk apa? Kalau nanti ada pelanggan baru, tetap tertampung di piutang. Loh Pak, kenapa nggak tetap di cadangan? Kalau ini tidak Anda ubah, nanti pelanggan baru itu ada transaksi dengan pelanggan baru, misalkan toko baru, misalkan namanya toko baru, maka nanti dia akan tertampung di cadangan kerugian piutang. Harusnya kemana? Ke piutang dagang. Nah, makanya harus diganti. Ada di handout, saya jelaskan. Ya, ini sudah kita ganti, saudara. Ya, sudah kita ganti menjadi 1301 akun defaultnya, ya. Setelah itu Anda klik lanjut, ya, lanjut, dan sampai dengan pelanggan. Nah, bagaimana Pak dengan yang vendor? Sebenarnya antara vendor dengan pelanggan itu sama cara mengisinya, saudara. Cara pengisiannya sama. Cuma mungkin kalau vendor masuknya ke utang, ya sudah jelas ya, karena kita beli secara kredit maka utang dagang. Sedangkan kalau untuk saudara, untuk transaksi pelanggan itu berarti penjualan, maka masuknya ke dalam piutang. Saya lanjut, saudara. Ya, saya akan contohkan satu saja karena sudah ada contoh 3 di pelanggan. Ingat, pemasok ini nggak perlu lagi kita ubah-ubah, yang lainnya hanya terjadi di pelanggan saja karena ada cadangan kerugian piutang itu. Ya nggak, saudara? Beda kalau pelanggan cadangan kerugian piutang Anda set tipenya bukan piutang, tapi misalkan aktiva lancar lainnya, itu nggak perlu kita melakukan cara. Nah, nanti di dalam video saya yang akan saya buat ini, saudara, saya akan sudah merencanakan, saya akan jelaskan bagaimana kalau cadangan kerugian piutangnya itu bertipe piutang seperti contoh ini, atau kalau misalkan bertipe aset lancar lainnya. Demikian, saudara. Ya, oke, baik. Kita klik tambah, ya. Silakan Anda buka di halaman 20. Ya, silakan Anda buka di halaman 20. Saya akan contohkan SI01, ya. Namanya adalah PT Eser Indonesia. Oke. Alamatnya adalah Jalan Asem Gede nomor 1 Jakarta Barat. Jalan Asem Gede nomor 1, ya, Jakarta Barat. Alamat pajak sama, kota Anda tuliskan Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, kode posnya tidak ada, negara Indonesia, telepon 021 8700 870066, faxnya adalah 021, ya, 87 03 kali 03 kali 67. Oke. Personal kontaknya adalah Bapak Haris. Bapak Aris, kemudian emailnya adalah aris@eser, ya. aris@eser.co.id, ya. Kemudian alamat webnya yaitu www, ya, eser.co.id.
.co.id. Nah, oke. Dah, ini saudara. Kalau sudah, seperti biasa, termin dan lain-lain, Anda tuliskan. Terminnya berapa, saudara? Kita diberi termin berapa? 210N30. Kemudian mata uangnya adalah rupiah, saldo awalnya, Anda lihat di tabel 25, kita punya dua. Yang pertama adalah ACC 002, tanggal 24/02/16, berjumlah 65 juta. Dan satu lagi adalah ACC 004, tanggalnya 29, nilainya 42.500. Nah, setelah itu Anda klik OK, ya, sama pajaknya Anda isi, yaitu PPN standar, ya, pajak kedua tidak ada, NPWP pemasok, ya, dan tipe tidak ada, kontak, ya, kalau ada Anda tuliskan, kalau tidak ada, ya Anda abaikan. Ya, cukup, hanya di tab 2 tab, yaitu tab alamat dan tab termin. Setelah itu Anda klik OK atau berikutnya kalau Anda pengen mau menambahkan. Nih, kalau berikutnya tampil lagi. Nah, inilah saudara materi hari ini. Ya, materi hari ini ya selesai. Ya. Ya, materi hari ini selesai. Jadi tugas Anda adalah menyelesaikan daftar akun bagi Anda yang belum loh. Kalau Anda yang sudah ya lanjut. Kemudian Anda masuk ke dalam pelanggan dan pemasok. Nah, saya akan contohkan kepada Anda, ini saya akan contohkan kepada Anda. Saya akan contohkan kepada Anda, yaitu terkait dengan ya, daftar pelanggan dan pemasok yang sudah selesai. Ya, daftar pemasok dan pelanggan yang sudah selesai saya buat, saudara. Jadi saya akan setiap kali kuliah akan buat seperti itu. Saya akan buat file yang kosong yang memang belum ada. Kemudian nanti di akhir kuliah akan ada contoh terkait dengan saudara, yang sudah selesai. Sehingga nanti Anda punya gambaran, ya, punya gambaran terkait dengan materi yang saya bahas ini, saudara. Ya, saya buka dulu. Sambil menunggu saya membuka, saudara, ada pertanyaan untuk yang di rumah, saudara? Atau yang di kelas? Yang di rumah, ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Halo, ada yang mau tanya? Mbak Rara Suryagali, ada yang mau tanyakan? Kofifah, Yuni, Tariska? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, bagus. Belum, Pak. Sidki mau tanya? Belum, Pak. Udah cukup jelas, Pak. Udah cukup Alhamdulillah jelas, ya. Jelas. Si ini siapa? Imam. Mam, kamu udah datang belum, Mam? Ya, Pak. Aman, Pak. Aman. Aman. Udah mandi belum, Mam? Ilham, udah mandi belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, baik, saudara. Oke ya. Saya ingatkan lagi, saudara, sebelum nanti saya akhiri, ya. Yang belum absen atau yang belum presensi, tolong Anda tulis di kolom chat. Ya, Anda tulis di kolom chat nomor mahasiswa dan nama. Ya. Sedangkan kalau yang di kelas ini nanti mereka tanda tangan sendiri, saudara. Oke, baik. Baik, saudara. Ya. Saya akan loh, ini Mbak Rizka, Anda foto di depan ruangan saya ini, Mbak. Kok nggak izin-izin saya? Rizka, Dwi Rahayu. Oh, enggak, ini dia, malu dia. Ya, baik. Maaf, Pak. Enggak apa-apa, orang saya cuma bercanda aja kok. Ya, Anda kan melihat ke bawah itu ngeliat teman-teman Anda dari UKM lain di gedung di Joglo Gantung ya, Mbak ya. Oke, saudara. Oke, baik. Ini saya tunjukkan untuk yang sudah saya selesaikan sampai dengan vendor, ya.
Saya masuk kembali ke dalam persiapan singkat. Saya masuk kembali ke persiapan singkat, saudara. Ya. Kemudian persiapan mahir saya pilih. Saya langsung lompati saja, tidak melalui langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya langsung aja langkah ke 9. 8 pelanggan yang sudah kita buat tadi, dan yang ke-9 ini adalah contohnya. Ada, ya. Ingat, ada 4 pemasok yang kita miliki, yaitu Acer, Canon, Olympus, dan Nikon. Masing-masing mempunyai saldo. Nah, kalau ini sudah, tugas Anda adalah Anda nanti boleh menyelesaikan sampai langkah ini lanjut, langkah 10, yaitu proyek dan daftar departemen. Abaikan, tidak perlu diisi. Kemudian Anda klik lanjut, yaitu gudang. Nah, kalau bicara mengenai gudang, ini sudah masuk ke dalam tab persediaan. Maka di langkah ke-10 ini, saudara, di langkah ke-10, Anda abaikan dulu, jangan Anda kerjakan. Bukan berarti ini tidak diisi. Nanti kita isi, saudara. Tapi ini materi untuk minggu depan saja. Jadi minggu depan kita akan menyelesaikan yang sisa 2. Apa saja? Persediaan dan aktiva tetap. Bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami ya? Bisa, Oke. Pak. Baik Bisa, ya. Pak. Bisa, Nah, Pak. jadi nanti Anda cukup menyelesaikan ini saja sampai dengan pemasok. Nanti untuk aset tetap dan persediaan akan kita bahas minggu depan. Karena memang sesuai dengan materi yang ada di RPS. Bahwa kita untuk setup secara manual ini ada 3 minggu atau 3 kali tatap muka. Oke? Ya, kemudian kalau ini saya keluar, kita akan lihat di dalam neraca saldo kita, yaitu di buku besar, daftar akun, kita lihat perubahannya, saudara. Nah ini, kas mandiri ada, kemudian piutang dagang rupiah, kemudian ada cadangan kerugian piutang, kemudian dan perhatikan ada utang dagang rupiah. Pak, tanya dong Pak, itu kok ada kas, bank, piutang dagang, persediaan, itu kok dicetak tebal? Nanti akan saya jelaskan di akhir kuliah kita. Jadi minggu depan akan saya jelaskan. Kalau sekarang Anda fokus dulu ini, ya. Setelah itu nanti baru saudara bisa bertanya kepada saya untuk, ya, kenapa kok ini bisa ada yang dicetak tebal, ada yang tidak dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan juga. Begitu, saudara? Kalau tidak ada pertanyaan dan Anda merasa sudah presensi ya di di kolom chat ya, karena memang OPA kita belum bisa kita pakai. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Jadi tugas Anda adalah menyelesaikan. Pak, dikumpul nggak Pak? Tidak. Dikumpulnya nanti kalau sudah selesai semua. Kalau sampai dengan langkah ke-20 sudah selesai, baru dikumpulkan. Kalau sekarang Anda lanjut. Tidak tahu, Anda buka lagi video ini nanti, ini segera saya upload nanti, saudara. Nah, kemudian berikutnya, ya saudara, kalau misalkan nanti Anda ada masalah, mumpung masih ada banyak waktu, bikin lagi dari awal. Latihan lagi, perbanyak latihan. Khususnya bagi Anda yang belum pernah belajar accurate, artinya baru sekarang. Ya, kalau yang dari SMK, saya yakin Anda sudah hampir tiap hari lah waktu di SMK Anda belajar ini. Begitu ya, saudara ya. Kita akhiri kuliah kita hari ini, saudara. Saya tunggu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan yang di rumah? Cindy, Narisworo, Adelia, Listiani. Ada yang mau ditanya? Belum, Pak. Belum? Sinta mau tanya, Sinta? Maaf Pak, saya baru aja karena internet saya bermasalah dari tadi Pak. Oh, Jadi ya nggak saya apa-apa. ketinggalan. Iya, mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa, tapi Anda ini ya Mbak ya, tolong untuk tuliskan nama dan nomor mahasiswa ya. Nanti Anda lihat di di link yang saya share di grup aja untuk video hari ini. Begitu ya Mbak Sinta ya? Tadi waktu pertemuan awal saya sudah absen. Apakah saya harus absen Oh, lagi? nggak usah kalau begitu, nggak usah.
Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Guido, mau tanya Guido? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ya? Oke, baik ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, saudara. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Anda Terima kasih, Pak. live dari Zoom ini, saudara.